bersangkutan untuk kegiatan ini aja untuk apa? Ya, bukan pembekalan sih sebenarnya ya, tapi lebih kepada pengarahan aja untuk aktivitas magangnya nanti gimana. Baik, terima kasih sudah berkenan untuk hadir ya. Ini mohon maaf kegiatan magangnya yang dalam negeri, yang luar negeri itu juga semuanya jadi tertunda karena kemarin mau kita startkan di akhir Juli itu padat merayap juga kegiatan-kegiatan dosen terutama koreksi, UAS, penilaian, terus yang pada maju sidang. Ya, terus sudah itu saya sampaikan bahwa nilai yang udah ada di KHS untuk nilai magang itu memang hanya untuk memenuhi ya prasyarat akademik ya, administrasi akademik. Karena kalau nilai itu kosong, nanti pengaruhnya memang ke IP Bapak Ibu dan IP mahasiswa secara keseluruhan. Sehingga nanti jelek untuk akreditasi. Makanya kita masukkan nilai itu nilai sementara. Jadi mungkin nanti kalau capaian nilainya tidak mencapai seperti yang diharapkan, ya bisa aja berkurang dari A menjadi A minus. Ya, tapi harapan saya sih rasanya jangan sampailah, jangan sampailah apa ini ya Pak, jangan sampai lebih turun dari itu. Biasanya kalau di prodi S1 atau yang lainnya itu di B-kan dulu ya. Cuma kalau saya B-kan tuh saya masuk ada nilai magang nanti ada yang jatuhnya di B kan. Bagus saya akan aja. Jadi nanti kan misalnya ada perbaikan nilai ya berarti sudah cukup gitu. Tapi kalaupun tidak terpaksa nilainya belum terpenuhi mencapai minimalnya standar minimalnya ya jadi nilai yang berkurang dari itu gitu ya. Jadi kalau orang kegiatan magang itu kan paling tidak nilainya mencapaiannya 80. 80 itu minimal tuh Bapak ya. Pak Mudasir tuh ini. Karena 80 sekarang tidak bisa A. Kalau dulu itu 80 A, sekarang 80 A minus. Jadi 8 A itu 81, 85 maaf ya. A itu sekarang 85. Jadi kalau tidak mencapai 85 itu ya belum belum ini belum apa belum bisa oke. Jadi untuk eh, kegiatan magang ini ya sebenarnya untuk Bapak Ibu itu yang ada di kota yang di Kalbar itu sama seperti yang kemarin saya sampaikan. Jadi masing-masing sudah menentukan dulu nih masalahnya apa. Ya. Yang pertama masalah kesehatannya itu sudah ditentukan. Ini kan sesuai dengan yang usulan kemarin masing-masing itu ya. Nah, misalnya nih kalau apa tuh kalau kemarin Bu Siska ya itu kalau tidak salah tentang penyakit tidak menular. Nah, itu berarti nanti harus dianalisis kira-kira faktor penyebab potensialnya apa. Terus rendahnya cakupan imunisasi, rendahnya cakupan ASI, misal Pak Mudasir. Nah, dianalisis faktor penyebabnya apa. Faktor penyebabnya, nah, kalau di S1 dulu, itu waktu PBL kan survei ke masyarakat. Ya, untuk yang magang ini tidak, kita cukup dua, mau pakai salah satu boleh, mau pakai FGD atau mau pakai in-depth interview. Kalau pakai FGD berarti nanti kita kumpulkan stakeholder yang kira-kira memahami konteks masalah itu. Misalnya imunisasi dasarnya kok tidak tercapai, kita kumpulkan kader, pengelola program, ya dikumpulkan ya. Kemudian kita coba cari apa yang menjadi penyebab utamanya. Berikutnya adalah melaksanakan intervensi ya. Intervensi ini sebenarnya salah satu bentuk yang paling bagus itu ya integrasi dengan beberapa kegiatan ya. Tapi kalau itu dilakukan secara mandiri sendirian kan berat. Makanya nanti intervensi itu ada intervensi yang dilakukan, ada yang bentuknya rekomendasi dalam bentuk policy brief tadi. Ya, jadi policy brief itu catatan yang luas apa yang mau direkomendasikan berbasis bukti tadi. Sementara
yang intervensi bisa dilaksanakan ya misalnya yang paling sederhana edukasi atau penyuluhan, yaitu saja yang dilakukan. Tetapi blueprintnya untuk menyelesaikan masalah imunisasi tadi, ya itu ditulis dalam bentuk policy brief. Kalau intervensi itu kan untuk prakteknya, ya kegiatan intervensi itu adalah untuk mempraktekkan bagaimana sebagian kecil dari solusi yang kita tawarkan melalui policy brief itu dilaksanakan. Ya, jadi ada identifikasi dan masalah intervensi, evaluasi, policy brief. Ya. Jadi intervensinya ini adalah kegiatannya. Policy brief itu adalah dalam bentuk naskahnya, naskah naskah rekomendasi usulannya kebijakan apa yang perlu diperkuat. Nah, identifikasi masalah itu kan sudah ditentukan dari awal. Jadi kita sudah menentukan dari awal. Nah, ketika Bapak Ibu menentukan saya misalnya mau concernnya di ya, imunisasi tadi, ya apa sih dasar-dasar yang melandasi ini? Oh, ada data ini, data kesehatannya, data program terjadi penurunan, kemudian keluhan di masyarakat muncul seperti ini. Mereka tidak mau vaksin dengan alasan takut anaknya demam. Terus keluhan dari kader juga ada. Itu semua temuan-temuan yang nanti itu menjadikan dasar penguat bahwa cakupan imunisasi belum tercapai. Selanjutnya adalah mengidentifikasi. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada yang saya usulkan ini. Tapi minimal dari intervensi, in-depth interview sama FGD ini, minimal salah satu dilakukan. Kalau misalnya sumber informasinya sedikit, ya in-depth aja. Didekati, kemudian disampaikan kenapa ada penolakan vaksin, ada seperti apa alasan-alasan yang mendasarnya, apakah karena norma agamanya mungkin, atau ada persepsi tentang sehat sakit yang salah, persepsi tentang bahaya bahaya vaksinasi yang mungkin diterima selama ini keliru. Ya, itu nanti jadikan temuannya. Nah, baru langkah selanjutnya adalah ini dalam analisis datanya aja ya untuk triangulasi informasi tadi ya Pak, mana yang menjadi penyebabnya. Jadi kalau Bapak Ibu hanya menggunakan in-depth ya in-depth saja. Kalau idealnya itu dalam satu studi itu kan ada observasi, ada in-depth, ada FGD. Nanti diklarifikasi mana yang menjadi penyebab utamanya dari tiga ini. Mana yang terklarifikasi, terjawab dari ketiga metode pengumpulan data ini. Kalau nanti kita hanya salah satu saja, Bapak Ibu makainya in-depth, ya itu saja yang kita pakai. Dan mulai menyusun penyebabnya apa. Ini diagram Ishikawa nanti ya, fishbone. Ya, ada penyebab kan ketahuan nanti yang langsung, yang enggak, yang masalah. Ini nanti fishbone ini masuk di dalam kerangkanya si apa policy brief. Kemudian intervensinya, ada perencanaannya bagaimana, apa tujuan kegiatannya, sasarannya siapa, berapa peserta yang diharapkan hadir, metode misalnya itu penyuluhan, metodenya pakai apa, penceramatannya jawab, medianya apa, tempat waktunya di mana, kapan, kemudian evaluasinya nanti seperti apa. Baru kegiatan intervensinya. Nah, ini format untuk perencanaannya ya, pakai tabel biasanya kan ada masalahnya apa, tujuan kegiatannya apa, sasarannya kegiatan tadi yang saya sebutkan. Kemudian pelaksanaannya ya, pelaksanaannya mulai dari persiapan, pelaksanaan, monitoring dan apa evaluasi ya. Sebenarnya evaluasi itu kan kalau pada saat kita selesai kegiatan itu ya refleksi. Pakai post test bisa, ada pre-post test boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu menyiapkan pre-post test, monggo. Tetapi kalaupun tidak, minimal refleksi tadi. Paham enggak apa yang disampaikan Bapak Ibu? Tunjuk beberapa orang untuk memberikan kesimpulan secara umum.
Bu, tolong tadi jelaskan tadi misalnya vaksin itu untuk apa sih kesehatan kaitannya dengan anak itu. Nanti tunjuk lagi yang lainnya, bagaimana manfaat dari vaksin DPT, BCG untuk apa. Tunjuk lagi yang lainnya. Kira-kira kalau anak divaksin itu bagus atau tidak, gitu. Itu namanya refleksi dari materi kita. Itu bagian dari evaluasi juga. Tapi yang paling sederhana ya, kalau memungkinkan itu mengukur pre dan post. Ini evaluasi sederhana. Silakan nanti boleh salah satunya. Jadi kegiatan intervensi itu tidak, yang penting ada kegiatannya ya dalam konteks magang ya. Yang penting kegiatan terlaksana, kemudian bisa menunjukkan proses perencanaan dan evaluasinya bagaimana. Nah, yang nanti menjadi laporan Bapak Ibu adalah adanya penyusunan dokumen policy brief terkait dengan masalah tersebut. Jadi untuk meningkatkan misalnya ya, untuk meningkatkan peran serta masyarakat atau cakupan imunisasi, maka perlu disusun dokumen untuk mengubah arah kebijakan agar mendukung eh, capaian tersebut. Di antaranya masyarakat, ya di tingkat masyarakat ada kegiatan-kegiatan apa, mengurangi atau meningkatkan penguatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan ibu-ibu PKK, melibatkan pengajian, melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di akar rumput ya, misalnya Karang Taruna, kelompok-kelompok arisan, ya, kelompok-kelompok pengajian ibu-ibu. Nah, itu digerakkan semuanya. Gimana cara penggerakannya disampaikan. Kemudian dari dukungan dari pemerintah daerah agar menguatkan itu, maka melalui kelurahan dan kecamatan gimana? Pengurusan dokumen, misalnya ya kependudukan harus, misalnya akte gitu. Akte akan diterbitkan jika eh, menerima vaksin. Nah, itu walaupun ekstrim ya, itu contoh saja. Kalau tidak mau vaksin, tidak diterbitkan akta. Bantuan PKH dihilangkan untuk mereka yang tidak mau vaksin, misalnya. Ya, itu kan ekstrimnya. Jadi secara regulasi seperti apa. Kemudian fasilitas kesehatan harus bagaimana agar bisa menjangkau layanan itu ke setiap rumah. Terus selama ini ada pekan imunisasi, pekan vaksinasi atau vaksinasi kalau di pelayanan kesehatan persalinannya nakes langsung diberikan oleh nakes. Nah, sekarang bagaimana jika mereka yang persalinannya tidak di nakes, persalinannya di wilayah lain, ya, persalinannya di wilayah lain, misalnya dia di Pontianak rumahnya, tapi waktu bersalin dia ke tempat mbaknya, di Kuburaya di sana. Di sana tidak tidak ada vaksinasi misalnya atau tidak divaksin oleh nakesnya, dia udah pindah ke sini tidak terdata, tidak ketahuan sama vaskes. Nah, gimana fasilitas kesehatan menjalin pola hubungan dengan eh, stakeholder di tingkat kelurahan, RT atau RW agar bisa mengidentifikasi itu. Nah, itu silakan nanti disiapkan. Ya, disiapkan, dibuat dalam laporan. Jadi paling tidak policy brief itu menyentuh kepada bagaimana regulasi pemerintah, bagaimana yang harus dilakukan fasilitas kesehatan atau program kesehatan penguatannya gimana, terus apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini nanti ada policy brief itu ada judulnya, problemnya apa, option policy-nya apa, implementasinya tadi, siapa-siapa saja yang harus bertindak, kemudian ada executive summary-nya. Nah, ini lah judul executive summary, problem statement, evidence-nya, policy action, rekomendasi, implementasinya nanti seperti apa. Jadi ada sub-subbabnya seperti ini nanti dalam laporannya. Ya Bapak Ibu, sebenarnya kurang lebih kegiatannya dengan di Malaysia. Cuma Malaysia itu kan karena kegiatannya dikoordinir semuanya, jadi ada kontribusi yang besar dari saya sendiri yang merancangnya, kemudian menyiapkan materi, menyiapkan
rencana kegiatannya di sana, sana terus nanti ininya siapa, pematerinya, materi apa yang harus disampaikan. Jadi mahasiswa hanya meresponnya dalam bentuk diskusi. Kemudian mereka menyusun dokumentasi-dokumentasi, menyusun logbook yang nanti sebagai bahan untuk membuat satu policy brief secara global dari kelompok. Kemudian mereka karena ramai juga biar tidak sendiri-sendiri ribet, jadi kita kelompokkan. Nah, kalau Bapak Ibu ini berempat mau dibikin kelompok ya bisa aja, tapi saya khawatirnya nanti intervensinya itu yang agak susah. Kecuali intervensinya mau edukasinya dalam bentuk Zoom. Ya jika memungkinkan silakan aja sih kalau menurut saya. Bisa nggak itu ya intervensi? Ya kalau diintervensi kader sih bisa kayaknya. Kalau yang diintervensi kader memungkinkan ya ke Zoom. Jadi misalnya tentang apa, nah, itu intervensinya nanti pada kader kesehatan, dibikin Zoom, itu pematerinya dari mahasiswa, Pak Awet atau Pak Mudasir, Pak Nurul atau Bu Siska, nah, itu bisa. Jadi nanti bikin satu draft policy brief aja, satu kelompok. Tapi ya itu, jadi temanya satu. Kalau kemarin kan itu harapannya tema magang itu adalah tema yang sama dengan tema skripsi. Skripsi tesis. Nah, ini kalau misalnya mau dibikin kayak gitu ya ini boleh-boleh aja. Saya approve lah kalau mau dibuat kelompok. Ya, tapi itu tadi bisa dengan prasyarat intervensinya kalau itu merupakan edukasi kesehatan, paling tidak itu sasarannya adalah kader kan dia kan mungkin bisa ya kalau pakai Zoom ya. Atau yang kedua, ini opsi aja ya. Kalau pikiran saya itu kalau yang kedua, kalau intervensinya merupakan edukasi dalam bentuk video, nah boleh juga dalam bentuk video edukasi, terus kemudian nanti ditayangkan di YouTube. Nah, masing-masing nanti mengeserkan tuh video edukasinya kepada sasarannya siapa. Nah, itu bisa di Pak Mudasir sesuai sasarannya itu siapa, di-sharekan ke situ. Terus kemudian minta mereka untuk menyimak videonya. Pak Awet, mungkin Nurul misalnya sama Siska, Siska nanti itu mau ditentukan siapa-siapanya, sasarannya dengan tema yang sama bisa. Jadi itu opsi ya. Opsi kalau misalnya mau dibuat dalam bentuk grup. Tapi harus dibicarakan berempat kira-kira temanya mau seperti apa. Jangan mau bicara ini kumpul berempat saja. Entah ya gimana. Ya. Ya, ini keseluruhan alurnya, penjelasan secara keseluruhan alurnya. Nah, ini harus ada logbook ya nanti masing-masing itu membuat catatan harian ya. Logbook itu catatan harian, aktivitinya apa. Misalnya tadi bicara tentang masalah. Ketika kita bicara bahwa di situ masalahnya itu ada cakupan imunisasi, maka upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan informasi itu apa? Ditulis dalam logbook. Tanggal sekian hari ini, tanggal sekian, jam sekian, saya melakukan penelusuran terhadap data-data cakupan vaksin dari 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir diketemukan apa itu logbook. Kemudian mengidentifikasi penyebab. Tanggal sekian saya menemui informan satu pengelola program menyimpulkan bahwa kegiatan bahwa rendahnya cakupan dikarenakan apa. Kemudian saya informan kedua itu siapa misalnya ibu yang punya balita yang tidak mau vaksin menjawab alasan tidak vaksin diantaranya apa. Kemudian ada informan ketiga hari apa, misalnya tokoh masyarakatnya atau Pak Lurahnya bilang apa tentang cakupan vaksin. Itu logbook namanya. Kemudian mengamati observasi kegiatan vaksinasi tanggal berapa, kemudian atau mendokumentasikan atau mengamati, mengobservasi dokumentasi catatan laporan tanggal berapa. Kemudian menganalisis hasil temuan penting di in-depth interview seperti apa semua ya. Dapatkan penyebab, melakukan kegiatan intervensi. Jadi catatan harian gitulah. Kayak zaman dulu itu kita ada buku ini, buku kegiatan Ramadan itu ya. Pagi atau sholat subuh, sahur dulu, sholat subuh, ikut pengajian subuh, nanti siang sholat duhur, ya ngaji sore hari, sholat asar, terus habis itu sholat maghrib.
bisa taraweh, ngaji, halaman berapa sampai berapa, ya surah apa sampai apa, ayat berapa, ya gitu. Jadi kayak semacam seperti itu, yang namanya catatan harian atau logbook. Ya, oke. Jadi ini saja sebenarnya yang mau saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang magang di dalam negeri. Jadi opsi untuk kelompok bisa, bisa, bisa. Saya baru terpikir untuk opsi untuk kelompok bisa, karena sebenarnya yang paling penting itu adalah intervensinya saja. Kemarin saya berpikir kalau kelompok itu kalau intervensi gimana nanti ya. Tapi saya kira bisa itu tadi menggunakan video edukasi kalau ini ya edukasi, atau bisa dengan itu tadi kalau misalnya intervensi sasarannya itu kepada kelompok yang lebih mudah, ya jangkauannya untuk dengan Zoom, ya, misalnya kader kesehatan atau RT satu wilayah tertentu, kelurahan pakai Zoom boleh. Oke, itu dari saya. Silakan mungkin ada yang mau didiskusikan, Kak Nurul, Pak Mudasir. Udah Bang Ini Anton ada Pak, recordnya, nanti biar bisa dilihat sama Bu Siska dan Pak Awet. Ya, gimana Kak Nurul? Silakan. ini Pak untuk waktu ya Pak ya, berapa Hmm. kita me, apa magang ini berapa lama gitu Pak? Oh iya, Pak, saya mau buat timelinenya waktu ya. Ya, Iya. kemarin karena kita ada 4 fase ya. 4 fase dari menentukan masalah dan penyebab tadi, kemudian merencanakan intervensi dan pelaksanaan, serta penyusunan dokumen policy brief, itu paling tidak itu 3 minggu selesai. Nah, nanti tinggal pada satu kegiatan adalah seminar hasil aja. Itu dilakukan di di apa akhir nanti bareng dengan yang dari Malaysia aja untuk menyeminarkan hasil diskusinya. Jadi 4 minggu, Pak Nurul, sudah dengan policy Oh, briefnya. 4 minggu. Jadi minggu pertama Untuk itu seminar selesaikan. Kan hasil, kalau kalau masalah kan enggak. Kalau masalah itu kan sudah ditentukan dari awal ya. Jadi tinggal interview aja. Jadi kan 1 minggu itu sudah dapat reportnya. Terus nanti perencanaan dan pelaksanaan intervensi juga 1 mingguan. Terus kemudian penyusunan dokumen policy brief juga 1 mingguan. Jadi paling tidak 3 minggu. Oke, untuk seminar hasilnya Pak, apakah apa online atau offline Pak? online, online, online. Online saja ya. Online semuanya nanti. Jadi ada 4 dari yang magang dalam negeri, kemudian 4 kelompok dari yang magang luar negeri. Panel aja nanti. Sifatnya nanti kita panel, jadi hanya di resume ya. Oke, ada lagi. Pak Hmm, Mudasir kira-kira bisa memahami tidak penjelasannya Pak Mudasir? Pak Muda, nampaknya beliau hanya login nih. Saya tuh tadinya mau di Sabtu pagi ya. Mudah-mudahan tidak banyak yang beraktivitas. Tapi memang saya tidak bisa tadi Sabtu pagi sampai siang. Jadi baru bisa sore. Ya, atau gimana nih yang berempat ini ya kalau mau sepakat nanti mau ada satu sesi lagi untuk penguatan laporan atau gimana silakan aja. Tapi kalau bisa dipahami penjelasan saya nanti ini saya kira tidak ada masalah lah. Oh ya materinya ya Kak ya. ini Pak, nanti mungkin Nurul bantu jelaskan lah ya. Maksudnya kalau kalau misalnya kawan-kawan ada yang belum jelas nanti bisa Nurul sampaikan. Siap Terus Pak ini Nurul. Pak, apa tadi Hmm. Pak ya lupa ya. Oh, gini Pak, untuk kami yang magang di nasional Pak, apakah tidak ada surat atau apa gitu Pak untuk kami? Iya kalau diperlukan silakan minta. Oh gitu ya Pak ya. Mm-mm. Kalau Hmm. soalnya pemikiran saya kan ini Pak Mudasir di tempatnya sendiri, Bu Siska di Iya. Dinas Kesehatan, terus Pak Sopo Awet itu juga di sendiri, itu koordinasi internal bisa. Boleh lah Pak, walaupun Terus, kami di tempat masing-masing, sepertinya memang butuh ya Pak ya untuk oke siap. dokumen apa eh ya mem- mengetahui di tempat kerja lah Mm, bahwa kita sedang ya. magang seperti itu Pak. Saya justru kadang malah takut pemahaman ya mengistilahkan magang karena kemarin itu sempat ya waktu penjajakan itu di institusinya Bu Yuni ya. Bu Yuni itu di rumah sakit tentara ya Kartika ya.
itu karena padahal masih penjajakan itu. Karena nyebutnya magang, nah itu udah padahal magang S2 kan. Karena nyebutnya magang itu langsung keluar itunya, keluar apa? Biaya. Mereka kan punya tarif ya, Ya, tarif tarif. biaya. Oh, aja keluar tarif biaya, keluar tarif biaya double lagi tarifnya. Tarif personalnya ada, terus kemudian tarif institusi lagi kan. Tarif institusi dikenakan per tahun. Malah padahal yang magang di situ mahasiswa cuma satu gitu. Kena tarif itu kan jadi besar. Makanya memang tidak mengeluarkan surat ya. Walaupun itu kemarin sudah memang direncanakan kalau semuanya magangnya masing-masing ya pasti kita keluarkan surat kan. Memang nanti tidak akan disebutkan bunyinya magang ya Kak Nurul ya. Betul, Pak. Tapi Kak Nurul ajukan intervensinya mau di mana. Misalnya intervensinya mau di wilayah Puskesmas A. Nanti kan Nurul ajukan suratnya, sampaikan kegiatannya apa. Nanti kita buatkan surat. Surat permohonan izin lokasi pada yang bersangkutan bahwa mahasiswa atas nama Nurul akan melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan pada kelompok ini di wilayah puskesmas tersebut. Itu. Soalnya kalau nanti disebut magang, takutnya itu lagi. Ya. Tapi kalau kalau enggak itu enggak masalah sih. Kasuistis ya, kadang yang rumah sakit terutama. Ya rumah sakit itu terutama itu sering karena mereka punya pola tarif sendiri. Kalau nyebut magang itu kayak kayak anak ini, kayak anak D3 itu dikiranya nanti mereka akan di situ terus. Jadi penjelasannya nanti padahal yang sudah saya sampaikan dari awal kemarin, magang yang dimaksud itu adalah mandiri itu hanya menggunakan eh, pelayanan tersebut ketika mau intervensi saja. Kalau data-data kan bisa diambil mandiri di situ. Ya. Di kolom chat sudah saya kirim ya Iya, untuk Pak, sudah pembekalan masuk. magang yang nasional tadi slide-nya. Itu ya kan Pak itu. Afif, Ya, kalau silakan. misalkan ini Pak, untuk intervensinya itu apakah mengikuti apa ya tesis kita atau bebas saja Pak sesuai masalah yang ada Pak? Apa gimana Pak? Nah, itu tadi kan sudah saya jelaskan. Di awal saya berharap magang itu menguatkan tesis. Oke. Jadi kalau misalnya tesisnya itu tentang imunisasi atau PTM ya, penyakit tidak menular, maka usahakan magangnya itu mengambil masalah penyakit tidak menular yang mau kita teliti itu. Oh, jadi lebih baik Jadi nanti linear intervensinya juga linear ya. kaitannya ke situ. Iya. Ya. Oh, Lebih baik enak Pak. gitu. Tapi kalaupun tidak, itu kan tadi ada opsi tawaran saya untuk menggrupkan ya. Misalnya ambil tema besar satu aja. Itu kan belum tentu sama tesisnya nanti mau tentang apa. Anggaplah tentang vaksinasi tadi, imunisasi dasar. Jadikan bersama-sama aja ini untuk kajiannya. Jadi nanti penyebabnya apa, dikaji sama-sama kelompok lah jadinya. Jadi jadinya magangnya itu kelompok, tidak lagi mandiri. Kalau mau mandiri ya satu-satu itu masalahnya mungkin beda, menganalisis masalah penyebab masalahnya dengan wawancara mendalam itu masing-masing sendiri, terus kemudian membuat apa program intervensi atau kegiatan intervensinya sendiri dan menyusun policy briefnya kan pasti sendiri. Karena berbeda kan temanya. Mungkin Pak Awet tentang rabies, Pak Mudasir tentang ASI eksklusif, Bu Siska tentang apa tuh PTM ya penyakit tidak menular CKG kalau tidak salah atau PTM lupa saya terus kan Nurul apa tentang apa nah, itu mungkin akan beda-beda kalau pembimbing sementara itu pembimbingannya adalah masih ke saya semuanya tapi nanti pengujinya mungkin bukan saya jadi saya Mbak bimbing itu 5 tema jadinya 4 tema yang Indonesia 1 tema yang luar negeri tapi dia 4 kelompok. Terus nanti pengujinya ya ada 4 itu. 3 orang. Silakan. Pak Mudasir. Halo Pak. Udah nih sepertinya kesusahan sinyal Pak. Sinyalnya jelek. Ini mungkin banyak banget. Bisa nanti Ada dibantu dia Kak WA Nurul ya. nih. Iya Pak? Bisa nanti dibantu untuk menyampaikannya. Bang Anton Pak. juga ini nanti minta tolong rekaman yang khusus khusus grup apa yang magang dalam negeri nanti kalau sudah ada
dikirimkan aja di grup biar bisa disimak oleh Bu Siska, Pak Mudasir, sama Pak Awet. Ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Oh iya Pak, kemarin ini kita ada sih Nurul baca pesan apa di WA grup Pak. Ini infonya teman kita ada yang dapat apa ya, dimintain nomor rekening gitu Pak Siapa untuk tuh? belum ada ya Pak ya dari kampus ya, apa dari fakultas belum ya. Nomor rekening Ini untuk apa? eh dia itu isi pesannya itu untuk tunggu Nurul baca. Dia Di minta grup mahasiswa ya? iya, jadi Hmm. minta rekening untuk pendamping itu ya Pak ya, pendamping apa? Tapi dari itu belum ada ya Pak ya, karena kan kalau misalkan memang butuh rekening pendamping lapangan kan berarti kita harus siapkan gitu loh maksudnya Pak. Enggak. Belum ada ya Enggak. Pak? Nanti, ya, Mana ya pendampingan lapangan kemarin ya? nanti kita transfernya ke mahasiswa aja, nanti mahasiswa yang Pak ini membayarkan kalau nggak langsung. salah Pak Heri atau siapa ya kemarin yang WA itu di grup. Dia konfirmasi ke kita sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, kawan-kawan ada kayak nerima WA seperti ini gitu. Cuman karena belum ada ya. Jadi belum Pak, Oh, enggak apa ada. mungkin belum pikir dulu kan? Atau mungkin magang S1 kali ya? Kurang tahu ya Pak ya. Enggak ada. Dari yang Iya, S2 belum belum ya ada. Pak berarti ya. Belum ada, iya. Baik, kalau belum berarti nggak perlu ini. Karena dibunyinya di Oke, situ mohon menyerahkan nomor rekening untuk pendamping lapangan seperti itu Pak, kurang lebihnya. pendamping lapangan ya. Oh, mungkin ini Pendamping lapangan. atau KKU kali itu. Kurang tahu Bisa saya. jadi. Iyalah Pak. Oke. Oke Pak. Siap. Nanti akan segera itu kita kalau suratnya nanti surat aja lah. Semuanya nanti saya kasihkan surat. Berempat ini Siap. ya. Siap Pak, siap. Oke. Oh, iya Pak, Kalau satu nggak ada lagi Pak. lagi. Oh ya, satu lagi. Misalnya gini Pak, kita Apa-apa. kan dalam pelaksanaan itu kan, maksudnya dalam pelaksanaan intervensi nih, ada syarat-syarat apa gitu Pak? Harus pakai baju kampus atau pakai alma atau gimana Pak? Enggak lah. Enggak perlu. Enggak ya Nah, Pak ya, enggak perlu tadi ya. saya kita lebih fleksibelkan lagi. Intervensi itu kan sebagian besar pasti nanti bentuknya edukasi ya. Ya, kecuali mungkin mau pelatihan, ya pelatihan ke kader kah atau apa training tertentu, metode apakah ke kader, panjang kan itu ceritanya. Dan kalau memungkinkan ya silakan aja. Tapi saran saya, karena intervensi itu kan yang penting muncul kegiatannya. Ya, kalau yang tadi bentuknya training ke kader, pelatihan tertentu, itu boleh dalam bentuk rekomendasi nantinya yang masuk dalam policy brief. Jadi, karena dia sifatnya edukasi, maka kan polanya bisa ceramah kayak gini, bisa juga ceramah dibantu dengan media media apa tuh lain fokus ya menggunakan materi PPT atau mau pakai leaflet atau mau menggunakan video tapi disebar di dalam grupnya RT kan dalam grupnya kader minta tolong disebarkan ke grupnya warga video edukasi tinggal nanti diminta respon rate-nya aja seperti apa atau intervensinya menggunakan media sosial di platformnya siapa tuh puskesmas kan biasa punya platform apa media sosial untuk promosi kesehatan misalnya kita masukkan ke situ nanti kita lihat yang lihat tayangannya like and share-nya bagaimana boleh seperti itu jadi tidak harus pakai alma mater Iya, datang ya kalau misalnya kita di posyandu silakan sambil di posyandu boleh tapi kalau mau pakai alma mater boleh karena Kak gini, Nurul di mana sih eh, magangnya di settingnya puskesmas ini Pak, puskesmas Kedukul. oh kedukun ya oke. Jadi ini Pak, rencananya memang iya sayang. Jadi kan memang rencananya menurut intervensi ini ke sekolah Pak. Jadi memang memang bulan Hmm, ini kan bulan-bulan ini kan kami ini yes. sedang bias juga apa CKG Pak. Jadi memang bulan ini nih kita full CKG ke sekolah. Apa, Pak? Apa masalah yang diangkatnya apa? Tentang Nah, apa? bukan CKG-nya. Jadi Hmm. ada kegiatan pembinaan sekolah sehat itu Pak.
Nah, jadi Enggak, memang masalahnya apa sehingga perlu kegiatan di sekolah itu? Masalah ininya yang diangkat, yang untuk jadi tema magang tentang apa? eh apa ya? Karena memang ini Pak, untuk kalau sekolah sehat itu kan banyak indikatornya ya Pak ya. Mm-mm. Terutama ini masalah sampah, kemudian jadi sampah-sampah di apa di sekolah ini banyak yang bertebaran gitu Pak. Jadi memang Nggak dikelola kita ini ya. apa rencananya itu pengen gimana ya ada tempat khusus untuk menyimpan botol apa botol plastik minum itu Pak. Jadi nanti Mm-mm. kalau misalkan apa tempatnya itu sudah penuh bisa kita inikan gitu Pak. Di Nah, itu difungsikan nanti ke yang bisa lain lagi. dikaitkan Kak, misalnya kita ngomongkan tentang masalah diare atau masalah DBD ya. Main main di kamar. Ditarik ya lokasi lokasi masalahnya di mana, oh penularan DBD di sekolah, apa faktor penyebabnya, ya lingkungan di sekolah yang masih tidak memperhatikan tentang kontainer indeks tadi, dan memperhatikan tentang sampah yang potensi menjadi kontainer botol-botol plastik, sehingga nanti intervensinya tepat ke situ. Terus nanti rekomendasi globalnya dalam policy brief gimana agar bisa menurunkan kasus DBD yang bersumber penularan dari sekolah seperti apa. Policy briefnya regulasi di sekolah harus bagaimana, regulasi kepada orang tua Kak, siswa harus bagaimana, atau juga nanti berkaitan dengan petugas atau pelayanan kesehatan dalam konteks apa pembinaan ke sekolah sehat tadi seperti apa. Jadi gitu. Jadi masalahnya itu adalah penyakit. Pokoknya yang namanya problem itu penyakit atau rendahnya cakupan pelayanan kesehatan apa. Itu ditarik dari situ. Kalau kita lihat bahwa di sekolah situ itu tidak memiliki tempat sampah yang bagus sehingga botol-botol minuman apa itu dibuang sembarangan. Ya kita kaitkan dengan penularan DBD misalnya. Bicara tentang penularan DBD di lingkungan sekolah. Itu masalahnya di situ. Apa penyebabnya? Ya identifikasinya kan DBD itu kan kepadatan faktor pastinya. Secara teoritisnya tinggal nanti yang digali melalui wawancara mendalam dengan pihak sekolahnya itu kenapa sampah itu tidak terkelola, apakah sampah-sampah ini di musim hujan itu tidak dikemaskan, tidak diinikan, dan apakah ada penularan DBD di lingkungan situ. Kemudian ditanyakan juga ke pihak kesehatan di puskesmas yang ada di wilayah yang membawai wilayah tersebut ya, atau membina puskesmas tersebut. Bagaimana selama ini kegiatan berkenaan dengan pemeriksaan jentik ke sekolah ada atau tidak, pemeriksaan vektor ke sana ada atau tidak, fogging pernah enggak ke sekolah itu. Dikembangkannya ke situ sampai akhirnya nanti harus menyusun, oh saya butuh melaksanakan kegiatan untuk edukasi siswa untuk membuang sampah plastik, botol atau tempat-tempat yang dapat menjadi kontainer itu di tempat sampah yang sudah ditentukan. Seperti apa edukasinya dalam bentuk penyuluhan barengan dengan kegiatan cek kesehatan gratis misalnya, tapi penyuluhan tentang itu dimasukkan itu dalam laporannya. Kemudian menyusun policy briefnya tadi. Pihak sekolah harus bagaimana, keterlibatan orang tua dan siswa bagaimana dalam mendukung minim minim sampah yang bisa menjadi kontainer indeks itu tadi. Terus pihak puskesmas yang membina harus melakukan upaya bagaimana gitu ya. Jadi tetap dikaitkan Kak ya dengan penyebabnya. Oke, ada lagi? Saya kira udah ya. Oke, baik. Terima kasih kesempatan untuk diskusinya. Nanti mohon disampaikan ke yang lainnya. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya.